pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Bun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi pagi ini dengan penuh syukur dan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani hidup, mari kita selalu dalam proses Tuhan. Diaken Rivo Skipio akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Selamat pagi. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah yang kami nikmati saat ini. Sebelum memulai kegiatan kami, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar ini dapat menjadi semangat dan kekuatan kami menjalani hari-hari dalam pernyataan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali kita dalam renungan embun pagi Gemindo Nazaret. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan, karena lewat kasih dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita, hingga saya bisa ada di hadapan saudara-saudara, ingin membawakan suatu ayat serta merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan hati kita. Kita datang di hadirat Tuhan, kita sambil membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ambil dalam 1 Samuel 16 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian disuruhnya Allah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada renungan pagi hari ini adalah proses Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, satu perumpamaan yang saya angkat di sini adalah mengenai secangkir kopi, yang mana kopi yang kita minum di pagi hari, siang, sore, bahkan pun malam, itu sangat-sangat enak dan menikmati bagi orang yang pencandu kopi. Namun apa yang menjadi kenikmatan dalam pembuatan kopi itu adalah di saat kita mengaduknya. Dan mungkin di saat kita mengaduknya itu mungkin tidak lebih dari atau mungkin kurang dari 10 menit. Karena apa? Karena kopi yang kita minum sebiasanya sekarang ini udah berbentuk sasetan, berbentuk instan, karena sudah diproses sedemikian rupa sehingga kopi itu menjadi lebih gampang kita dapat, lebih gampang kita untuk membuatnya, dan kita merasakan kenikmatan lewat kopi yang kita minum. Saudara-saudara, kita bisa berpikir, proses untuk pembuatan kopi tidak dibuat hanya dalam 1 minggu, 1 bulan, ataupun hanya beberapa saat. Tetapi proses itu memerlukan waktu yang cukup lama, bahkan mungkin bertahun-tahun, sehingga kopi yang kita nikmati saat ini adalah kopi-kopi yang sangat membuat kita merasa menikmati, yang penuh dengan kenikmatan yang wah banget, enak. Oleh sebab itu saudara-saudara, proses pembuatan ada tangan yang melakukan. Oleh sebab itu, tangan itu
adalah tangan Tuhan yang sudah membuat meramu sedemikian sehingga kopi itu menjadi enak. Begitu juga di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Apa yang Tuhan sudah perbuat dengan tangan yang melambangkan kasih sayang Tuhan bagi kehidupan kita. Karena apa yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita adalah jamahan tangan dari Dia. Memang saat ini banyak hal yang dapat kita lakukan lebih cepat dan lebih mudah, menghasilkan berbagai produk instan yang disukai banyak orang. Namun hal ini tidak menjamin produk yang dihasilkan berkualitas lebih baik dalam hal waktu dan proses mutlak diperlukan untuk membuahkan hasil yang bermutu dan unggul. Tuhan Yesus sangat baik. Dia melakukan kehendak-Nya bagi kita untuk mendapatkan suatu hasil yang enak, suatu hasil yang nyaman di saat kita menikmati apa yang Dia berikan bagi kita. Salah satu contoh bagi kita, saudara-saudara, adalah masa-masa persiapan seseorang yang dipakai Tuhan. Contoh Daud, misalnya, dia diurapi menjadi raja saat ia masih remaja, baru 30 tahun. Setelah mengalami berbagai peristiwa yang membentuk karakternya, dia ditetapkan menjadi raja atas seluruh bangsa Israel dan Yehuda. Maukah kita seperti Daud? Marilah, pegang tangan Tuhan, ikuti proses Tuhan, karena apa yang Tuhan berikan bagi kita, semuanya itu kasih sayang Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang diberkati, Tuhan pun tidak tinggal diam dalam hidup kita. Dia mempersiapkan hati kita tampil sebagai pribadi yang kuat dan cakap untuk mengerjakan pelayanannya. Tidak jarang seperti biji kopi yang disimpan bertahun-tahun sebelum menjadi secangkir kopi yang nikmat. Tuhan menyimpan, Tuhan memproses kita dalam proses pembentukan agar dapat melayani secara efektif lagi, lebih bertanggung jawab dalam pelayanan, memberi diri dengan sepenuh hati, sekalipun prosesnya mungkin berlangsung lama dan tidak mudah. Marilah kita nikmati karya Tuhan, proses tangan Tuhan bagi kehidupan kita, supaya benar-benar kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita satu di dalam doa. Bapa Tuhan Yesus Kristus, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan atas segala kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, terlebih nafas kehidupan dan kekuatan kesehatan kami hingga pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau membangunkan kami, serta Engkau sudah memberi kami suatu ayat, suatu renungan, suatu hikmat, bagaimana kami hidup bersama Engkau di setiap hari. Tolong Tuhan, lewat proses tangan Tuhan, Engkau akan membentuk kami lewat hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar layak ada di hadapan-Mu ya Bapa. Inilah doa sembahyang kami Tuhan, biarlah sepanjang hari ini, lewat tugas dan aktivitas kami, Tuhan tetap menyertai kami senantiasa. Terpujilah nama-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya.